Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimal, yang dimana di sini kami akan membahas terkait dengan perancangan controller digital PID dengan diagram bot dan beserta contoh kasusnya. Yang dimana di sini ada beberapa anggota. Saya sendiri, Siti Jani Ratu Konsina, dengan NIM 2022-11032. Kemudian terdapat Donatello Bimo Putra Nugroho dengan NIM 2022-11024. Kemudian ada Fernanda Faiz Listriato dengan NIM 2022-11018. Dan yang terakhir ada Olivia Krisli Keiren Emma Sabeleku dengan NIM 2022-11093. Oke, jadi di sini kami akan masuk saja ke sistem dari penjelasan materi. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Oke, yang pertama, adapun pengertian dari controller digital PID, yang dimana controller digital PID digital adalah sistem pengendali otomatis yang menggunakan algoritma proporsional, integral, dan derivatif untuk mengatur variabel proses dalam sistem industri. Controller ini menerima data dari sensor, kemudian menghitung perbedaan antara nilai yang terukur atau aktual dan nilai yang diinginkan atau set point, lalu menyesuaikan keluaran untuk mencapai set point tersebut. Kemudian adapun untuk penjelasan dari proporsional, integral, dan derivatif. Yang pertama, proporsional adalah respon controller sebanding dengan besarnya kesalahan antara nilai set point dan nilai terukur saat ini. Semakin besar kesalahan, semakin besar aksi kontrol yang dihasilkan. Kemudian, integral adalah respon controller untuk memperhitungkan akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Ini membantu menghilangkan kesalahan yang menetap atau offset pada sistem. Kemudian yang terakhir, terdapat derivatif, yaitu respon controller memperhitungkan laju perubahan kesalahan. Ini membantu mempercepat respon sistem dan mengurangi overshoot, yang dimana kondisi sistem melewati set point sebelum kembali. Oke, kemudian di sini akan saya lanjutnya. Nah, di mana di sini bisa dilihat, di sini ada diagram blok dari si PID sendiri, yang dimana untuk tiap-tiap dari si proporsional, integral, dan juga derivatif, mereka masing-masing memiliki diagram bloknya masing-masing. Nah, akan tetapi di sini ketiga dari proporsional, integral, dan juga derivatif, dia disatukan menjadi satu diagram blok. Nah, dapat diperhatikan saja di sini. Mungkin bisa di next. Kemudian di sini akan menjelaskan terkait dengan diagram bot, yang dimana diagram bot adalah representasi grafis dari respons frekuensi dan digunakan dalam memecahkan masalah desain. Kemudian di sini untuk merancang controller digital PID dengan diagram bot, yang dimana merancang controller digital PID dengan diagram bot melibatkan penentuan parameter PID atau proporsional, integral, dan juga derivatif untuk mencapai kinerja sistem yang diinginkan. Diagram bot digunakan untuk menganalisis respons frekuensi sistem dan membantu dalam memilih nilai KP, KI, dan juga KD yang tepat. Diagram bot juga merupakan alat yang sangat berguna dalam merancang controller PID, tetapi juga penting untuk memahami karakteristik sistem yang dikendalikan. Oke, bisa dilanjutkan oleh Saudara Bimo. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus, yaitu sistem kontrol suhu. Pada plan model system, dengan persamaan GS sama dengan 1/S kali S tambah 2,
dalam controller PID, yaitu CS sama dengan KP ditambah KI per S ditambah KD KDS sama dengan KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI per S dengan parameter KP 30, KI 70, dan KD adalah 10. Oke, di sini bisa dilihat pada grafik pada bode diagram ada magnitude open loop, di mana dapat dilihat dari grafik. Lalu ada juga bode diagram untuk phase open loop dan step response untuk closed loop system. Ya, selanjutnya itu ada penjelasan dari grafik di atas, yaitu yang diagram pertama itu ada di grafik pertama itu ada diagram bot atau open loop. Untuk di atasnya itu menunjukkan penguatan sistem terhadap berbagai frekuensi. Untuk crossover frekuensinya, titik di mana magnitudenya itu ada di 0 dB. Untuk fase tengahnya itu margin fase dapat dilihat di titik crossover. Jika fase masih di atas minus 180 derajat, sistem cenderung stabil. Dan terakhir ada step response atau closed loop, yaitu tanggapan terhadap perubahan tiba-tiba. Misalnya perintah suhu dari 25 derajat ke 30 derajat. Lalu ada kurva naik cepat dan stabil, yaitu menandakan PID bekerja dengan baik. Yang terakhir tidak ada overshoot besar atau isolasi, yaitu stabil. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.